Dakwah secara rahasia. Pada permulaan dakwah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mulai menyambut perintah Allah Ta'ala dengan mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan berhala. Namun dakwah Nabi ini dilakukan secara rahasia. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik terhadap kemusyrikan dan paganismenya. Pada fase dakwah ini, Nabi Muhammad tidak menampakkan dakwahnya di majelis-majelis umum orang-orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah, kecuali kepada orang yang memiliki hubungan kerabat atau kenal baik sebelumnya. Maka orang-orang yang pertama masuk Islam pun adalah orang-orang yang dekat dengan Rasul, seperti Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah. Beliau adalah mantan budak Nabi yang diangkat menjadi anak, lalu Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lainnya. Pada fase ini Nabi dan para sahabatnya sering berjumpa secara rahasia, dan apabila ada salah seorang di antara mereka ingin melaksanakan salah satu ibadah, ia harus pergi ke lorong-lorong Mekah, seraya bersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy. Dan ketika orang-orang yang memeluk Islam, lebih dari 30 orang, laki-laki dan wanita, Rasulullah memilih salah satu rumah dari mereka, yaitu rumahnya sahabat Al-Arkam bin Abil Arkam, sebagai tempat pertama untuk mengadakan pembinaan dan pengajaran. Model dakwah pada tahap ini menghasilkan sekitar 40 laki-laki dan perempuan yang mau memeluk ajaran Islam. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fakir, kaum budak dan orang-orang Quraisy yang tidak memiliki kedudukan. Kerahasiaan dakwah Nabi selama bertahun-tahun ini bukan karena kekhawatiran Nabi terhadap dirinya. Hal ini karena ketika beliau dibebani dakwah, dan diturunkan kepadanya firman Allah, yang artinya, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berikanlah peringatan." Beliau sadar bahwa dirinya adalah utusan Allah kepada manusia. Karena itu beliau yakin bahwa Tuhan yang mengutusnya dengan tugas ini mampu melindungi dan menjaganya dari gangguan manusia. Kalaupun Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan sejak hari pertama, niscaya Rasul tidak akan menundanya sedetik pun, sekalipun harus menghadapi risiko kematian. Akan tetapi, Allah memberikan ilham kepada Nabi, agar memulai dakwah pada tahapan awal dengan rahasia dan tersembunyi. Hal ini dilakukan agar tidak menyampaikan kecuali kepada orang yang telah diyakini akan menerimanya. Ini dimaksudkan sebagai bimbingan dan pelajaran bagi para dai, sesudahnya, agar terlebih dahulu melakukan perencanaan secara cermat, dan mempersiapkan sarana-sarana yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan dakwah. Akan tetapi, hal ini tidak boleh mengurangi rasa tawakal kepada Allah Ta'ala. Namun tidak boleh juga dianggap sebagai faktor yang paling menentukan, sebab hal ini akan merusak prinsip keimanan kepada Allah, di samping bertentangan dengan tabiat dakwah kepada Islam. Dari sini dapat kita ketahui, bahwa uslub dakwah Nabi pada tahapan ini adalah syiasah syariah. Berdasarkan hal ini, para pemimpin dakwah Islamiyah setiap masa, boleh menggunakan keluasan dalam berdakwah. Baik dari segi sirriyah maupun jahriyah, atau kelemahan lembutan maupun kekuatan. Sesuai dengan tuntunan keadaan dan situasi masa di mana mereka hidup, keluasan yang dimaksud adalah keluasan yang ditentukan oleh syariat Islam. Berdasarkan realitas sirah Nabi, dan selama tetap mempertimbangkan kemaslahatan kaum muslimin dan dakwah Islamiyah pada setiap kebijaksanaan yang diambilnya. Para jumhur fuqaha sepakat, jika jumlah kaum muslimin sedikit atau lemah posisinya, sehingga diduga mereka akan dibunuh oleh para musuhnya tanpa kesalahan apapun, maka dalam keadaan seperti ini harus didahulukan kemaslahatan menjaga atau menyelamatkan jiwa, karena kemaslahatan agama dalam kasus seperti ini belum dapat dipastikan. Terlebih pada saat itu banyak orang yang masuk Islam dari kalangan fakir, orang-orang lemah dan kalangan budak, sehingga dikhawatirkan akan terjadi penyiksaan dan pembunuhan oleh orang kafir Quraisy atau tuan mereka yang kafir, dan hal ini terjadi kepada beberapa sahabat Rasul, tidak hanya disiksa tapi juga sampai dibunuh. Hal ini terjadi pada sahabiah Sumayyah binti Hayat yang menjadi syuhada pertama wanita muslim. Sumayyah binti Hayat awalnya hanya seorang hamba sahaya, yang bekerja pada Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah.
Kemudian Sumayyah binti Hayyat dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang dari Yaman. Yasir yang seorang pendatang, tak ada kabilah yang melindunginya dari kezaliman. Namun pada waktu ia mendapatkan perlindungan dari Bani Mahzum, kekuasaan Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah. Setelah menikah, Sumayyah binti Hayyat dan suaminya hidup tentram dan lahirlah dua putra bernama Ammar dan Ubaidullah. Ammar bin Yasir, putra Sumayyah binti Hayyat, tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik, lalu ia mendapatkan info terkait agama penuh berkah yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan rasa penasaran, Ammar pun mendatangi Rasulullah di kediaman Arkom bin Abi Arkom sebagai tempat yang dijadikan Rasul dan para asyabikul awalun untuk menerima pengajaran dari Rasul. Dengan mendatangi Rasul, Ammar melihat sendiri wahyu itu turun kepada Nabi sang manusia suci. Dengan penuh keyakinan, Ammar bin Yasir pun berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi seorang muslim. Dengan penuh kegembiraan ia menyampaikan kepada ayah dan ibunya, Sumayyah binti Hayyat dan Yasir. Ternyata cahaya iman juga sampai kepada Sumayyah binti Hayyat dan suaminya. Keduanya mengikuti jejak putranya untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Ada yang meriwayatkan bahwa Sumayyah adalah orang ketujuh yang memeluk Islam. Perjuangan menegakkan keimanan. Setiap kabar orang yang masuk Islam pada masa itu akan diperangi dan disiksa oleh kaum kafir. Begitupun kabilah Bani Mahzum yang selama ini melindungi keluarga Yasir yang tidak menerima jika ada orang atau budaknya masuk Islam. Sumayyah binti Hayyat dan keluarganya kemudian ditangkap dan disiksa agar mereka kembali murtad. Mereka dijemur di padang pasir yang mataharinya sangat terik dan menyengat, tak membuat Sumayyah binti Hayyat gentar padahal usianya pada saat itu sudah tua. Sumayyah binti Hayyat juga pernah dibuang pada suatu tempat dan ditaburi pasir yang sangat panas dan dadanya diletakkan batu. Apa yang dilakukan Sumayyah binti Hayyat? Dengan keteguhan iman, tak terdengar rintihan atau kesakitan, hanya ahad, yang terus berulang seperti yang dilakukan Yasir, Ammar, dan Bilal ketika mereka disiksa dengan siksaan yang keji. Pada saat itu, Rasulullah yang melihat kekejaman itu berseru, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sumayyah binti Hayyat ketika mendengar seruan itu, ia semakin tegar dan kokoh keimanannya, begitupun dengan Yasir. Keteguhan ini membuat orang kafir menjadi putus asa, dan membuat Abu Jahal melampiaskan lebih dalam lagi dengan menusukkan sangkur yang ada di genggamannya kepada Sumayyah. Maka keluarlah nyawa Sumayyah binti Hayyat dari raganya, dengan keteguhan iman, membuatnya menjadi wanita pertama yang syahid dalam Islam. Sirah juga menjelaskan bahwa dengan orang-orang yang masuk Islam pada tahapan ini kebanyakan mereka yang adalah orang fakir, lemah dan kaum budak. Hal ini sesungguhnya merupakan hasil alamiah dari dakwah itu sendiri, dan ini terjadi pada dakwah Nabiullah sebelumnya. Tidakkah kita perhatikan bagaimana kaum Nuh mengejeknya karena orang-orang yang mengikutinya hanyalah orang-orang kecil dari kalangan mereka. Allah berfirman dalam surat Hud ayat ke-27, artinya, "Kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina di antara kami yang lekas percaya saja." Begitupun Fir'aun yang menganggap rendah pengikut Nabi Musa. Begitu juga kaum Samud yang menganggap rendah yang mau beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 75-76. Artinya, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaumnya, berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kamu bahwa Soleh diutus menjadi Rasul oleh Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya, kami beriman kepada wahyu, yang Soleh diutus untuk menyampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada kaum imani itu." Demikianlah pembahasan kita tentang fase dakwah Rasulullah secara sirriyah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan semoga kita adalah golongan orang yang Allah berikan rahmat-Nya. Amin.